Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini penulis mungkin akan menyegerakan ganti oli ya. Jadi olinya, oli yang sekarang penulis pakai Audi Loop ini sudah mulai kasar, baik berangkatnya maupun ketika sudah nyampe. Aditif ya termasuk minim, kalau nggak dipakai kencang nggak halus. Dari bahan juga ya termasuk rata-rata ya, soalnya dibilang jelek juga yang oli total itu kayak gini juga ya. Mungkin karena pemakaian penulis yang termasuk ekstrim, gaspol, top speed itu ya. Yang jelas sekarang penulis sudah nambahkan bimoli. Ini kalau untuk pemakaian normal penulis mau pakai paling sehari lagi gitu ya. Ini dibanding motor sebelah barusan, suaranya masih lebih bagus. Banding motor sebelah barusan masih lebih bagus. Banding motor depan ya masih lebih halus. Motor barusan ini sana yang lebih halus. Normalnya sih penulis mau pakai sehari lagi, tapi ya kayaknya penulis harus apa ya, pengen cepet ganti oli ya, karena pilihan oli banyak. Oli jadi kayak bensin ya. Tiap hari 20.000 mungkin kira-kira hitungannya ya. Nanti untuk penggantinya penulis rencana mau pakai oli terkenal ya, oli rekomendasinya grup oli besar, Kendal GT1 with liquid titanium. Nah, sama motor barusan masih lebih halus motor penulis, padahal ini Audi Loop ya. Untuk Audi Loop-nya sendiri olinya apa, secara performa ternyata cukup menghambat, karena dari 2 kali 0-100 itu 18,5 sama 18,8. Nah itu ya termasuk kurang bagus ya. Wah, suaranya wis kasar. Jadi wes termasuk oli yang bahan olinya rata-rata, aditifnya agak kurang. Terus apa lagi ya wes ya, itu aja ya. Nggak termasuk oli rekomendasi karena ya bahan oli rata-rata aditifnya kurang tapi mengurangi top speed. Jadi aditifnya nggak bikin mesin halus kalau dipakai jalan kalem-kalem. Ini butuh jalan lebih dari 60 ini baru suara mesin halus. Tapi ya gitu, kalau dipakai 0-100 kok gak iso banter. Walau ya terasa licin sih, tapi butuh kecepatan tinggi untuk bisa licin. Ya wes, itu untuk olinya. Penulis pilih yang GT1 Max itu ya pengen ngerasano sih gimana sih oli rekomendasinya grup oli besar gitu ya. Kok memang hebat atau nasibnya kayak Eneos Molybdenum yang ternyata jelek ya. Ini nanti penulis sambil coba cari meseran saya 40 mungkin ya, beli offline. Karena di tempat penulis beli biasanya kok jadi 45.000, sementara yang jualan 41, 42 itu nggak jualan meseran saya 40. Jadi kan harga meseran saya 40
dekat-dekat Meseran B40, dekat-dekat Meditran SSA 40. Tapi yang jualan Meditran 45 jualan Meseran saya 45.000. Terus yang jualan Meditran 40.000, yang ada yang jualan Meseran tapi harganya 45.000. Terus yang jualan Meditran seharga 42.000 itu enggak jualan Meseran saya 40. Jadi penulis coba alternatif lain ya. Sudah termasuk banyak yang belum menulis selidiki yang kiri sama yang kanan ya. Ya moga-moga nemu ya. Oh ada 40.000 murah. Masih ada Enduro Sport. Ini Enduro yang PAO nih kayaknya ya. Beli Meseran SAE 40. Apa? Meseran SAE 40 yang 1 liter. Iya. 40.000? Iya. Oh, masih nanti. Ini penulis masih mau pakai oli kendal ya. Oli kendal berarti oli kendal beli yang eceran ya, yang apa? Ambil dari drum. Penulis lihat nanti kondisi olinya kayak gimana, bagus apa jelek. Apa lagi ya? Kayaknya itu, ini motor juga sudah benar-benar butuh ganti oli. Bisa denger nggak suara mesinnya? Iya. Maaf, ternyata suasananya cukup rame, motor-motor lain masih lebih berisik ya. Tapi penulis sudah risih ya sama suara motor. Suaranya rame motor, mesinnya rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis drain oli Audilub ya. Suara mesin sudah kasar, bening ya. Jadi ini oli Audilub baru kepake berapa ya? Nanti penulis lihatkan lah. Jadi olinya suara mesin sudah kasar, makanya penulis drain. Banyak ya, kalau miringkan ke kanan dulu. Cuma 85 kilo ya. Ya wes lah. Memang beda motor dipakai pelan sama dipakai kencang ya. Untuk oli penggantinya oli kendal GT1 ya. Nah, maaf nanti detailnya berikutnya aja. Tapi ya ini oli refillan ya, 800 ml. Ya wes, ini 800 ml. Warna olinya juga coklat agak hijau ya, kelihatan enggak ya? Wah, bener seharusnya beli yang warna putih atau hitam ya corongnya, tapi kok ono ya. Yes, ya wes lah.
suaranya mesinnya jadi senyap ya, mungkin ini oli aditifnya emang banyak ya. Ya wis, suara mesinnya sudah kayak gini udah pantas dikasih apa, 1 revitalizer ya. Ya wis lah, gara-gara pakai ISO Apache terutama ya. Ya wis lah, itu aja wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis motornya sudah pakai Kendal 10W GT1 with liquid titanium. Jadi kalau dengar suara motor sekitar, suara motor penulis lebih halus dari motor-motor lain. Tapi ini motornya penulis sudah pakai keluar kemarin, jalan pelan. Waktu pertama berangkat, halus banget ya. Suara dari mesin minim. Kalau bedanya dengan sekarang jadi lebih asak-asak. Lebih ada klidik-klidik, sereng-sereng di bagian depan silinder ya. Oh, sekarang suara keledakannya juga sudah hilang. Jadi oli Kendal GT1 ini secara aditif termasuk komplit. Jadi aditifnya termasuk cukup banyak. Entah dari sisi performa bagaimana, tapi dari pemakaian sementara ini, kecepatan rendah ini terasa halus. Nanti penulis coba kalau sudah ngebut gimana. Halus ini mungkin karena ya titanium atau ZDDP ya. Kalau kemarin waktu jalan agak lama di kecepatan pelan, itu jadi makin lama makin kasar. Jadi ketika sampai rumah suara mesin wis asak-asak ya. Memang nggak terlalu parah sih ya, masih termasuk halus, tapi asak-asak sudah banyak. Jadi mungkin nanti pulangnya rencana mau pakai tambahi Sabrina ya, coba Sabrina itu bisa lebih halus enggak dari Bimoli, karena kan sebelumnya penulis menambahkannya Bimoli. Nah, sekarang penulis mau rencana nambah Sabrina aja. Terus bahan Sabrinanya nanti penulis mau taruh total. Mengapa total? Karena penulis coba tadi pagi uji panggang oli. Oli total itu termasuk kurang bagus. Jadi dibanding Ravenol, dibanding Kendal GT1 itu lebih cepat rusak. Lebih cepat coklatnya, lebih cepat habisnya. Jadi bahan oli total itu nggak bagus ya, kalau dibanding Ravenol dan Kendal GT1. Tapi mungkin ya normal karena Kendal dan Ravenolnya impor ya. Aduh, suaranya sudah mulai kasar ya. Wah, share stability-nya ternyata cukup parah. Nanti penulis akan melakukan 0-100 sekali sama uji top speed kalau bisa. Sudah agak mepet jamnya, agak telat berarti. Ya wis, lihatlah nanti. Yang jelas kalau untuk pelan-pelan awal halus, tapi rupanya bahan olinya kurang baik sehingga ya sampai sekarang kondisi sekarang suara mesin sudah lebih kasar. Padahal penulis ya pakainya nggak kencang-kencang banget kan tadi ya. Tapi kayak gitu tuh sudah berubah suaranya. Jadi share stability-nya oli Kendal ini buruk sekali ya. Mungkin kalau untuk mobil nggak bakal lama, tapi kalau untuk motor ini ya nggak cocok ya. Ya maklum lah, itu olinya PCMO kan. Kalau PCMO itu nggak terlalu fokus ke makin encernya.
apalagi nanti pakai Sabrina. Oh ya, ada lagi bro ya yang ngomong bahwa oli mesran itu kayaknya beda ya. Dia nyoba antara oli mesran 800 ml dengan oli mesran 1 liter. Beda efeknya. Mesran 1 liter lebih halus, sementara mesran yang 800 lebih kasar. Entah kenapa seperti itu. Tapi emang mesran yang untuk motor itu lebih apa jenenge, lebih murah ya, yang setahu penulis. Dari Pertamina-nya jualnya lebih murah dari SPBU-nya. Seingat penulis gitu. Tapi nantilah lihat. Oh ya, suara sak-saknya nggak separah motor sebelah ya. Jadi penulis masih tega untuk melakukan 0-100. Tapi ini aja wis terkesan lambat ya. Penulis nggak heran kalau 0-100-nya nanti cuma dapat 19 detik gitu. Gak enak mereka nih. Iya, gak enak. Gak enak. Ini penulis sudah pakai 14 km, jadi efek aditifnya sudah sedikit terasa. Gak enak tarikannya. Tarikan bawah nggak ada, digeber juga nggak keluar. Suara mesin juga sudah mulai kasar. Ya inilah, lagi-lagi bukti ya. Oli makin encer nggak makin kencang. Kencang nggak itu tergantung dari aditif olinya juga. Kalau aditifnya berlebihan ya nggak akan keluar tenaganya. Wes, apalagi? Ya wis, ini habis ini 0-100, terus habis itu penulis akan teruskan lagi setelah mau sampai kantor ya. Tapi ya wis, oli Kendal GT1 itu yang penulis tahu, oli ini pernah direkomendasikan di grup oli. Mbuh alasannya opo? Karena kalau nggak salah sih dari analisa oli ya. Dari analisa oli ini lebih baik. Lebih baik dari apa? Karena nggak dikasih pembanding. Cuma dilihatkan kandungannya. Oh, kandungannya ini. Oh. Nggak disebut lebih bagus dari apa ya. Kan? Tapi lumayan cepat juga, mungkin 18 detikan tadi itu. Ini habis ini penulis pakai mesran ya. Iya, lupa penulis ngomong banyak yang cukup banyak yang tanya ya. Ini sekarang kok ganti oli ini cek bentremen ya, cepet banget ya, 2 hari sekali gitu ya. Iya, mau gimana lagi ya, olinya kayak gitu. Karena sebelumnya penulis pakai GGI kan cukup awet juga. Pakai FK Massimo juga cukup awet sampai 500 km. Pakai Petronas Sprinta juga lumayan. Cuma kan barusan ini kan olinya oli 10W40 semua. Oli Sinaxo, oli Eneos, oli apa mana? Sama ini ya wis jelas pendek. Oh ya, ini volumenya 800 ml ya. Jadi memang full tank, yang harusnya mungkin sekitar hampir 1 liter lah ya motor penulis. Kalau dari cara drainnya penulis hampir 1 liter.
Nah, ini belum 1 liter, 800 ml. 800 ml kalau sekarang itu nggak nyampe dipstick ya, di bawahnya minimal dipstick. Jadi oli memang jadi cepet rusak, karena mau nggak mau ketahanan oli juga bergantung pada volume olinya juga. Ada kesempatan top speed. Entah itu bisa nambah lagi atau enggak ya. Tapi ini tenaganya kayak nggak ada sekarang, feelingnya gitu. Nggak enak pakai oli kendal ini. Ya mungkin karena aditifnya komplit ya. Oh iya, walau suaranya asak-asak, penulis merasakan masih licin ini ya. Engine brake masih normal lah ya, nggak kayak oli Revol, nggak kayak oli Sinexo, masih ada licin-licinnya. Engine brake-nya bisa, RPM-nya juga nggak langsung ngedrop, jadi masih oke lah ya. Kalau dari sisi pelicinan mungkin apa jenisnya, kalau di drain juga nggak akan banyak apa partikelnya. Cuma ya gitu, oli ini terlalu cepat encer, jadi asak-asak, lebih asak-asak daripada saat pertama berangkat. Ini sudah asak-asak nih. Nah, mau gimana lagi, kalau tadi aja dipakai pelan-pelan aja asak-asak. Apalagi ya wes, nanti teruskan lagi ya. Jadi penulis mau coba oli meseran itu sekaligus untuk menjawab penasaran mengapa kok oli-oli sekarang jadi cepat rusak. Jangan-jangan kondisi motor penulis sudah lebih parah dari sebelum-sebelumnya ya. Jadi kondisinya sudah betul-betul memprihatinkan. Jadi makin apa jenenge, bocor pistone, ring pistone. Dia mau gimana lagi, karena penulis sudah ambil keputusan ganti olinya kalau suara asak-asaknya wis sekasar motor lain. Nah, artinya ya penulis bakal membuat ring pistonnya jauh lebih aus lagi. Setelah sebelumnya penulis pakainya jarang sampai sama kayak motor lain. Jadi waktu ganti Evalube 2T itu bukan dilandasi kelitikan ya. Evalube 2T kan SAE 20 dicampur dengan 30% bimoli kan. Nah, kondisi seperti itu kan membuat mesin jadi lebih awet, karena ya paling enggak gak nemen asak-asake. Nah, ini setelah penulis putuskan, tak coba sampai asak-asake nemen, karena ya akhir-akhir ini nyobanya oli berkualitas jelek semua. Ya mungkin itu sebabnya, jadi makin lama makin parah nih fuel dilution makin parah ya, olinya makin cepat encer lagi. Ini penulis tapi nggak tahu separah apa kondisinya, entah sampai silinder ngantong atau enggak ya. Penulis jadi dilema, ini perlu beli silinder liner besi enggak untuk NMAX ini. Ada beberapa yang jual modifan gitu, dijual sekitar 300, atau nanti ke bengkel lah ya, bengkel balap. Nah, entahlah, lihat nanti aja. Apalagi nanti penulis teruskan lagi sesudah mau sampai kantor. Ya penulis teruskan sampai sekarang ini rupanya kasarnya nggak nambah lagi. Jadi
mulai dari kira-kira 5 km dari rumah itu wes sudah pol ya, nggak makin kasar lagi. Jadi rupanya kemampuan bahan olinya wes segitulah maksimal, jadi makin kasarnya. Jadi problemnya ada di aditif penambah viscosity index yang cepat rusak, tapi dasar olinya sendiri tidak terlalu parah lah ya. Cuma ini tentu masih memperhitungkan penurunan kekentalan yang sementara, yang permainannya belum kehitung, belum tahu. Olinya beda dari oli apa jenenge, Audi Loop dan Total ya. Kalau Audi Loop dan Total mau sampai kantor baru jadi kasar. Ini mungkin karena volumenya 1 liter dan kekentalannya 20W50, sementara oli ini 10W40 dan volumenya 800 ml. Volume dan kekentalan ya tentu mempengaruhi hasil akhirnya. Wah. Ya sayangnya ya, 2 hari nyoba oli kok dapat oli yang apa, beberapa hari terakhir ini olinya kok elek-elek semua. Untung masih ada simpanan satu, entah nanti prioritas beli sadu apa beli oli ya enaknya ya. Tapi yang jelas belum uji HDO penulis mau pakai sadu dulu untuk minim yang perlu tekannya jadi berkurang ya. Lebih sip lagi kalau bisa nambal yang lubangnya. Nanti penulis pakai mesran dulu SI40, terus habis itu mesran SI40 campur sadu revitalizan campur HCO. HCO nya agak banyak, mungkin 300 ml atau berapa, atau 250-an, soalnya sekarang CD sering kepake. Untuk oli coba selanjutnya penulis kepikiran merek, pengen coba canola oil, tapi pengen cari yang high olein kalau ada. Terus olive oil yang white apa, extra light, yang super ringan. Entah udah bisa dapat murah atau enggak. Merek Borges ada yang 500 ml 48.000 kalau nggak salah. Ya wes lah, lihat nanti. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.